Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk bahas lagi mengenai smartwatch dari brand Time Varteng X1, yaitu mengenai fitur-fitur pendukungnya. Yang pertama, di sini sudah support sama fitur Bluetooth Call, teman-teman. Cuma untuk fitur ini saya belum pernah pakai dan belum pernah cobain juga. Tapi ini memang beneran sih support sama fitur Bluetooth Call dan juga sudah bisa WhatsApp Call, teman-teman. Cuma mungkin untuk WhatsApp call-nya dia nggak support ke semua brand HP, mungkin cuma brand-brand tertentu saja dan harganya yang mungkin jauh lebih mahal. Jujur saya belum pernah cobain fitur Bluetooth call-nya. Jadi ya untuk smartwatch ini sudah ada lubang speaker sama mikrofonnya. Itu untuk fitur pendukung yang pertama. Yang kedua di sini ada fitur cuaca. Tampilannya ya seperti ini teman-teman, hampir mirip lah ya seperti model-model smartwatch yang lain. Ada cuaca harian nih yang ditampilkan. Dan otomatis kesinkron kalau smartwatch-nya itu terhubung dengan handphone yang lagi kalian pakai. Jadi harus di pairing dulu untuk menggunakan fitur cuaca ini. Dengan aplikasi pendukungnya yaitu namanya David. Yang ketiga ada fitur pesan, fitur terima notifikasi. Tampilannya ya bisa dilihat sendiri ya di layar smartwatch-nya. Ini contoh beberapa notifikasi yang masuk dan diterima di layar smartwatch-nya nih. Notifikasi dari aplikasi apapun itu bisa masuk dan diterima di layar smartwatch-nya. Ada WhatsApp, Instagram, Telegram, semuanya teman-teman bisa masuk dan tampil di layar smartwatch-nya. Ini untuk bagian teksnya dia sudah cukup banyak yang bisa terbaca. Bagian fontnya ini bisa kita lihat, dia nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu kebesaran, sudah standar lah ya. Bisa kebaca dengan jelas. Untuk kerapiannya sih sudah bagus-bagus saja di harga 250 ribuan. Tidak terlalu banyak komplain untuk fitur dari pendukung di smartwatch ini. Bagus-bagus aja kok. Cuma mungkin masih belum ada fitur quick reply atau fitur balas pesan cepat di smartwatch-nya. Ya ingat lagi dengan harganya yang sudah cukup terjangkau di 200.000 sampai 280 ribuan. Selanjutnya di sini ada fitur pendukung tombol potret. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan sendirian bisa menggunakan smartwatch-nya sebagai tombol untuk mengambil gambar ataupun memotret, atau mungkin tombol untuk memulai video gitu ya. Ini juga ada fitur kontrol musik, fitur yang sudah sangat umum sih. Cuma ini bisa kita gunakan untuk ganti ke musik yang selanjutnya atau musik yang sebelumnya. Bisa juga digunakan untuk meningkatkan bagian volume musik yang lagi kita putar. Dan uniknya dari smartwatch ini, kita bisa langsung putar lagu dari handphone kita, nanti suaranya itu bisa muncul di bagian lubang speaker di smartwatch-nya. Entah kita lagi nonton YouTube atau mungkin lagi scroll TikTok yang lainnya, Instagram, nanti suaranya bakal muncul teman-teman di di speaker smartwatch-nya seperti itu. Untuk cara nonaktifkannya bisa dinonaktifkan dari Bluetooth yang ada di handphone kalian. Nanti pilih di bagian perangkatnya, terus nonaktifkan di bagian audionya. Seperti itu sih untuk cara nonaktifkan suaranya biar gak muncul di layar smartwatch-nya atau di speaker smartwatch-nya. Ini kita geser-geser lagi ke fitur yang lain. Ini ada fitur timer sama fitur stopwatch. Bisa kalian gunakan juga untuk berolahraga. Ya mungkin kalian mau sit up selama 1 menit atau mungkin mau push up selama 2 menit. Bisa iseng-iseng menggunakan fitur stopwatch-nya ataupun fitur timernya. Kita geser lagi di sini untuk penggunaan dari aplikasinya nih gampang banget ya, simple dan nggak bikin puyeng gitu. Selanjutnya ada fitur alarm, bisa langsung custom atau atur dari layar smartwatch-nya. Bisa diatur mau bunyi setiap hari atau mungkin di hari-hari tertentu saja. Penggunaannya sama, ini simple dan gampang kok. Ini bisa langsung dinonaktifkan dari layar smartwatch-nya, bahkan untuk hapus alarmnya juga bisa langsung dari layar smartwatch-nya. Geser lagi, ini ada fitur jam dunia, pelacakan siklus menstruasi juga ada, temukan ponsel saya, dan ada fitur unik di smartwatch ini namanya itu DA-GPT. Jadi chat GPT gitu ya, obrolan AI cerdas via Bluetooth. Mungkin fitur ini masih jarang banget ada di model-model smartwatch yang lain teman-teman. Untuk penggunaan fiturnya nih gampang banget, contohnya seperti ini.
Apa itu pemasangan infus? Nah, tinggal tunggu saja untuk hasilnya keluar. Ini masih loading. Jadi untuk menggunakan fitur ini tuh kalian wajib banget untuk mengkoneksikan, menghubungkan, menyambungkan smartwatch yang lagi kalian pakai ini ke handphone yang lagi kalian gunakan. Seperti itu. Baru bisa menggunakan fitur ini, teman-teman. Ini langsung keluar untuk hasilnya apa itu pemasangan infus. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti otomatis nih bakal keluar penjelasannya langsung dari layar smartwatch-nya. Jujur, ini smartwatch pertama yang aku beli yang mempunyai fitur ini. Ya mungkin aku belum pernah cobain brand-brand yang lebih mahal ya. Mungkin ya sudah ada fitur ini. Cuma jujur untuk di harga di bawah 500 ribuan, ini smartwatch pertama yang memiliki fitur ChatGPT atau fitur obrolan AI cerdas via Bluetooth. Ya mungkin kalian temu fitur ini juga di smartwatch yang lain, nanti bisa ramaikan di kolom komentar aja. Ini tinggal kita tunggu hasilnya sampai selesai. Untuk penggunaan fiturnya nih gampang banget ya, simple kok, gak ribet. Yang perlu kalian tahu juga untuk bagian desainnya ini framenya sudah full metal, jadi kelihatan mewah dan kokoh teman-teman. Ini sudah selesai untuk browsingnya, untuk fitur obrolannya. Sudah ada penjelasan dari pertanyaan yang tadi sudah saya coba untuk ajukan ke fiturnya. Langsung muncul ya. Kita geser lagi ke fitur yang lain. Di sini ada fitur kalkulator. Ya, untuk tampilannya hampir mirip lah seperti smartwatch yang lain. Penggunanya juga cukup simpel. Nih, kita geser-geser lagi ke bawah. Di sini ada juga fitur pengingat tasbih. Jadi smartwatch ini sudah ada fitur muslim. Bukan hanya fitur tasbih aja, tapi ada fitur zikir, ada fitur azan juga, terus juga fitur yang bisa menentukan atau melacak arah kiblat, teman-teman. Untuk menggunakan fiturnya bisa langsung dari layar smartwatch-nya atau mungkin dari aplikasi pendukungnya, lebih lengkap dari aplikasi pendukungnya. Jadi bisa lihat arah kiblat juga. Selain itu nih juga ada fitur permainan, untuk gamenya sudah lumayan banyak. Ada sekitar 5 permainan yang bisa kita mainkan di sini. Jadi kalau sekiranya kita tuh lagi santai, bisa mencoba beberapa fitur pendukungnya seperti fitur terima notifikasinya, atau mungkin ChatGPT-nya, fitur muslimnya, ataupun memainkan game di layar smartwatch-nya. Ini saya coba mainkan beberapa game langsung dari layar smartwatch-nya. Jadi gamenya ini dia game-game yang cukup ringan. Ya mungkin sekian dulu untuk video mengenai penjelasan saya terkait fitur pendukung di smartwatch Time Verteng X1 ini. Buat teman-teman semua minta tolong bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.